bagaimana mestinya. Nah, huruf waw di sini dalam keadaan berharokat. Saya hanya izin untuk mengingatkan teman-teman sekalian, ketika teman-teman melafalkan huruf waw berharokat, ya, jangan sampai kesalahan ini terjadi. Apa? Tidak memonyongkan atau memajukan bibir atau mulut. Ya, jadi huruf waw itu harus dilafalkan muncung mulutnya. Wa, 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 wa. Ya, jangan sampai kita melafalkan huruf waw seperti ini. Wa, 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 wa. Nah, bukan wa. Ya. Oke, tapi wa, muncungkan mulutnya. Karena kenapa harus muncung mulut? Kenapa harus maju ketika melafalkan huruf waw? Karena huruf waw dan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke? Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar dari suatu huruf hijaiyah itu masing-masing punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, huruf waw ini makhrajnya keluar dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Nah, makanya tadi saya jelaskan huruf waw ini harus dibaca mulutnya muncung, mulutnya manyun, mulutnya monyong gitu, atau seperti ini. Ya. Oke, sekarang saya sering ulang-ulang, semoga teman-teman tidak bosan. Ya. Gitu. Oke. Nah, ya, betul. Jadi ketika kita melafalkan waw di sini, ya, pastikan dia dibaca jangan seperti ini. Watawalla. Ini seringkali kita lafalkan kesalahan ini tanpa sengaja, kita lupa. Bukan karena sengaja. Jadi bukan watawalla, tapi kita baca watawalla, watawalla. Nah, itu kalau teman-teman melafalkan wawnya seperti itu berarti teman-teman sedang mengindahkan huruf waw pada makhrajnya. Gitu. Ya, melafalkan huruf waw dari makhrajnya. Ya, itu izin saya ingatkan. Oke. Wa, jadi pastikan dia muncung. Ya, jangan sampai tidak monyong. Kalau pengen bacaan huruf wawnya maksimal. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini adalah huruf ta namanya teman-teman. Huruf ta ini di sini dalam keadaan berharokat. Kita bahas dulu harokatnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa pengecualian, di atasnya ada harokat simpul angka 9 kayak begini. Ini namanya harokat dhammah. Huruf hijaiyah yang berharokat dhammah itu harus dibaca dengan vokal U. Nama sama ini juga. Huruf berharokat dhammah harus sempurna monyongnya. Ya, tu, tu, tu. Jangan cuman tu, tu. Nah, gitu. Ya, wa kullu madmumin falan yatimma ila bidhammi syafataini dhamma. Setiap harokat baik fathah dhamma kasrah itu punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat dhamma itu akan sempurna apabila monyong mulutnya dengan maksimal membentuk vokal U. Tu, tu. Karena tidak monyong takutnya bunyinya jadi nggak jelas. Tu, tu, tu. Tapi tu, muncungkan mulutnya. Ya. Oke. Nah, itu dari segi harokat. Sekarang kita izin bahas huruf ta-nya. Nah, ini ta-nya dalam keadaan berharokat. Oke. Yang sudah punya buku saya langsung dibuka halaman huruf ta berharokat. Ya, ada di halaman ke-74. Huruf ta ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi seperti biasa saya izin loncat dulu ke poin 2-nya. Huruf ta kesalahannya jangan sampai dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, ini adalah kesalahan. Maksudnya seperti apa? Oke, perhatikan. Masih banyak di antara kita melafalkan huruf ta itu seperti ini. Ini bacaan yang salah ya. Ta, ti, tu. Jadi secara tidak sengaja kita seringkali melafalkan huruf ta dengan
pelafalan yang barusan. Ta, ti, tu. Nah, huruf ta tidak boleh dilafalkan seperti itu. Oke, lantas seperti apa seharusnya huruf ta ini dilafalkan? Nah, huruf ta ini dilafalkan. Nah, sama dia punya makhraj. Dia punya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar itu? Tempat keluar itu di mana tempat keluar dari huruf ta maksudnya? Huruf ta itu dilafalkan dari wato wadalu wata min huwa min ulya sanaya, dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, kalau teman-teman misalnya, aduh bang nggak kebayang maksudnya ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas itu seperti apa? Kita lihat gambar ya. Nah, lihat titik berwarna hitam di sini. Nah, titik temu atau titik tumpu ketika kita melafalkan huruf ta itu seperti ini dalamnya. Ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas itu gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Jadi, kalau kita lihat dari gambar, huruf ta itu ujung lidahnya tidak nongol-nongol ya. Tidak melet-melet. Ya, tidak seperti ini. Nah ya, lihat gambar. Dia tidak dilafalkan ujung lidahnya keluar. Ta, ta, ta. Tapi dia di area mulut dalam. Ta, ta, ta. Oke. Ya, jadi ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Kalau misalnya teman-teman sudah punya buku saya, coba di-scan video animasinya. Nanti makhraj ini akan ada animasinya. Saya izin pandu, nanti kalau sudah di-scan ya dari buku saya itu, nah, nanti teman-teman bisa melihat tempat keluar huruf ta. Nah, nih. Nih. Jadi ujung lidah kita pergerakannya seperti ini. Ke pangkal gigi seri atas. Tuh. Di dalam area mulut, bukan keluar mulut. Ya, sehingga sekali lagi dilafalkannya seperti ini, bukan ta, tapi ta, ta. Ujung lidahnya tidak perlu melet-melet. Ya. Oke, itu dia pelafalan huruf ta. Jadi, ketika kita praktekkan ke dalam ayat, misalnya ya, saya contohkan di sini. Jadi, jangan sampai dibaca seperti ini. Zulzilati. Nah, ujung lidahnya tidak boleh melet-melet. Zulzilati, zulzilati, ya. Tapi bacaan yang insya Allah tepat zulzilati. Jadi ujung lidahnya tidak melet-melet. Karena makhraj huruf ta tidak harus menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya. Oke, itu kesalahan pertama di poin kedua. Saya langsung loncat ke poin 2 dulu tadi. Ya. Oke, setelah kita sudah tahu makhrajnya, sekarang kita pindah kesalahan poin 1. Apa? Dilafalkan berlebihan huruf ta-nya dalam kadar percikan nafasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita sampaikan dulu. Setelah kita mengetahui huruf hijaiyah itu makhraj, ya. Kita udah tahu nih tempat keluarnya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita cek juga teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah punya sifat. Sifat ini yang membentuk karakter. Membentuk karakter dari setiap huruf hijaiyah menjadi unik. Gitu ya. Nah, huruf ta ini dia punya sifat namanya hams. Hams ini sebenarnya artinya adalah mengalir nafas. Tapi karena sifat huruf ta ini, sifat mengalir nafasnya bersandingan dengan tertahan suara, maka sifat mengalir nafasnya berubah jadi hanya berupa percikan saja. Hanya memercikan saja, tidak sampai mengalir nafas. Nah, makanya tadi dijelaskan huruf ta ini percikan nafasnya ketika berharokat jangan sampai berlebihan. Hanya percikan tipis-tipis saja. Contoh, misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Nah, kalau kita baca, tidak dibaca seperti ini. Yatiman. Yatiman. Cukup kita baca yatiman. 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 Nah, gitu ya.
Jadi jangan sampai berlebihan mentang-mentang kita sudah tahu, oh iya huruf ta itu punya sifat percikan nafas, tapi percikan nafasnya jadi berlebihan, jangan. Ya, contoh ya di sini kita baca bukan bi ayatina, tapi kita baca bi ayatina. Jadi percikan nafasnya tidak berlebihan. Ya, jangan over teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang itu dia kurang lebih dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf tak berharokat. Yang pertama, jangan sampai percikan nafasnya berlebihan. Yang kedua, jangan sampai ujung lidahnya keluar mulut. Oke, sebelum kita lanjut melangkah lebih jauh, sampai sini paham atau tidak teman-teman? Kalau ada yang sudah mulai paham, boleh absen di kolom komentar, komen paham sebelum kita akan kuis untuk menguji pemahaman teman-teman sekalian. Paham ya? Paham ya? Fokus kita pada huruf tak berharokat, belum ke tak sukun. Kenapa? Karena dalam ayat ini kita sedang membahas tak berharokat, bukan tak sukun. Ya? Oke? Sip. Kalau teman-teman sudah paham, sudah lebih paham insya Allah, kita akan coba kuis. Ya? Coba misalnya kalau saya baca nih kalimat ini. Mana bacaan huruf ta yang lebih tepat? Ya, apakah A, B, atau C? Konsentrasi. Ada 3 pilihan. Yang A, watakunu, watakunu. Yang B, watakunu. Yang C, watakunu. Mana pelafalan huruf ta yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Nah, silakan teman-teman jawab dulu. Kira-kira tadi ada 3 pilihan, mana huruf ta yang lebih tepat? Dan jawaban yang insya Allah tepat sudah dominan teman-teman jawab tuh di kolom komentar. Sudah dominan menjawab yang A. Dan selamat, barakallahu fikum. Yang A lebih tepat. Ya, Masya Allah. Kenapa yang B kurang tepat nih? Kenapa yang B kurang tepat? Watakunu, watakunu. Nah, kenapa tak yang ini, yang B bacaannya salah? Karena lebay, ya. Karena teperciknya berlebihan, nafasnya berlebihan, makanya bacaannya tidak tepat. Ya, harusnya jangan berlebihan, biasa aja. Watakunu, bukan wata. Ya, oke. Lalu kenapa yang C salah? Watakunu, watakunu, watakunu. Kenapa salah yang C? Karena lidahnya keluar. Harusnya bukan ta, tapi wata, nggak keluar ujung lidahnya. Watakunu, di sini. Watakunu. Ya. Oke, jadi diresapi pelan-pelan pelafalan huruf hijaiyahnya biar dia keluar dari tempat keluarnya, gitu teman-teman ya. Oke. Sip ya. Nah, gitu insya Allah berarti dominan jawaban teman-teman sudah tepat ya. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Watu, watu, watu. Oke, selanjutnya. Sekarang kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf hamzah. Hamzahnya dalam keadaan bersukun. Kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas huruf, ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sakinah. Kalau bahasa kitanya disebut dengan tanda mati. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Halaman keempat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf hamzah sukun adalah poin 1. Ini adalah kesalahan besar. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf ain. Ya.
Nah, kalau contoh kasus kesalahannya sudah tertukar, itu bukan kesalahan yang main-main. Karena tertukar huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bisa merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, pasti makna ayat ikut berubah. Ya, maka jangan sampai hamzah sukun itu dibacain. Contoh misalnya di kalimat ini. Quran surah Al-Buruj ayat 10. Di sini ada hamzah sukun. Jangan sampai kita baca begini. Wal mu'minati. Ya, tapi bunyi hamzah sukun itu bukan begitu, tapi wal mu'minati. Nah, yang membedakan apa? Oke, kita bahas ya. Yang membedakan itu huruf hamzah ketika sukun, ya, itu bunyinya, lihat, hamzah punya sifat ya. Nah, sifat dari huruf hamzah dari segi suara, ya, nama sifatnya adalah apa? Nih, syiddah. Syiddah itu artinya apa, Bunda, abang, kakak, ayahanda? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, sedangkan kalau teman-teman baca jadi huruf ain, nih, kita lihat sekarang sifat dari huruf ain. Nah, sifat dari huruf ain dari segi suara bukan syiddah tapi tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan suara atau artinya sedikit mengalir suara. Nah, beda ya. Kalau hamzah harus betul-betul syiddah tadi, tuh, hamzah itu syiddah, sedangkan ain itu tawasud. Ya, sehingga pada prakteknya hamzah sukun itu tidak boleh mengalir. Nih, kalau kita baca jadi huruf ain bunyinya akan mengalir. Wal mu'minati. Seharusnya wal mu'minati. Paham tidak sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Ya, jadi jangan sampai mengalir. Semua huruf yang bertegur sapa, yang berjumpa dengan hamzah sukun, bunyinya terputus. Bunyinya apa? Bunyinya terputus. Faham? Ya, tidak boleh mengalir. Caranya gimana? Biar bunyi hamzahnya tidak tertukar dengan ain. Tadi kenali sifat, yang kedua kenali juga makhrajnya. Jadi gini, saya ingatkan lagi ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf hamzah? Dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah. Sedangkan kalau kita melihat huruf ain, ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Sama-sama tenggorokan tapi letaknya berbeda. Nih, kalau hamzah itu harus di sini, Bunda, ayahanda, di tenggorokan paling dalam, di titik warna putih. Kalau ain itu dia nggak dari sini. Ain itu dia dari sini. Tuh, naik ke tengah tenggorokan. Kalau hamzah kan tadi di sini. Tuh, lihat perbedaannya, ini hamzah, ini ain. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi pastikan suara hamzah itu ya tertahan suara, tertahan nafas. Jadi nggak keluar nafas juga. Ya. Oke. Nah, beda kalau ain itu dia mengalir suara sedikit. Sekali lagi. Jadi kalau kita praktekkan di kalimat yang ini adalah bacaan yang keliru. Contoh ya, jangan jadi ain. Tu'thiruna. Tapi tu'thiruna. Bacaan hamzahnya diputus aja. Jangan sampai dialirkan karena sifatnya terputus. Ya. Oke, itu kesalahan pertama. Jadi jangan sampai hamzah sukun itu dibaca menjadi huruf ain. Ya, poin satu ini kalau kasusnya tertukar, maka bukan kesalahan yang main-main, tapi kesalahan yang besar karena huruf yang dibaca beda. Ya. Apakah huruf ain keluar dari hidung? Tidak. Oke, lanjut ya. Kita fokus lagi di hamzah. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan hamzah sukun, poin 2 adalah dalam keadaan sukun, ya, jangan sampai dibaca panjang atau suara hamzahnya bersisa. Seharusnya dibaca betul-betul terputus.
Banyak orang juga yang melafalkan hamzah itu masih ada bunyi bunyi sisanya. Contoh, wata kuluna nada nah jangan bunyi hamzah itu harus syiddah. Jadi jangan sampai ada suara yang lolos, putus betul-betul. Wata kuluna, wata kuluna, ya. Jangan sampai ada suara yang bersisa. Fata tuna, jangan, tapi fata tuna, betul-betul putus. Ya, gitu. Oke, jadi ya, itu sih ya. Dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hamzah sukun. Ya, jangan jadi huruf ain, jangan dibaca panjang, hamzahnya harus putus. Ya, yang sudah mulai paham boleh komen paham ya. Pelan-pelan kita kenali setiap bacaan kita dimulai dari per kondisi hurufnya. Biar kita ketika baca Quran itu akan lebih khusyuk, akan lebih fokus dan gak gampang ngantuk karena diperhatiin bacaannya. Bukan yang dikejar hanya sekedar lancar. Lancar dengan bacaan yang tepat ya, alhamdulillah, tapi kalau lancar dengan bacaan yang semau kita tidak tentu ya. Oke. Sekarang mana kira-kira bacaan hamzah sukun yang lebih tepat? Tadi sudah kita pelajari hamzah sukun yang tidak boleh seperti apa, hamzah sukun yang lebih tepat bagaimana. Sekarang kita cek mana bacaan hamzah sukun yang tepat. Saya akan contohkan ya 3 pelafalan. Yang betul yang A, yang B, atau yang C. Yang A. Watui. Yang B. Watu'wi. Yang C. Watu'wi. Kira-kira mana bacaan hamzah sukun yang lebih tepat di antara 3 pilihan yang tadi saya izin contohkan kepada teman-teman. Bacaan yang insya Allah lebih tepat adalah yang ya teman-teman sekalian. Tuh, lihat di kolom komentar pada jawab C. Barakallahu fikum, berarti dominan di antara teman-teman sudah bisa membedakan. Yang A salah kenapa? Nih sekarang baru kita analisis sambil ngulang-ngulang murojaah. Kenapa yang A ini salah? Watui. Kenapa hamzah sukun yang ini salah? Watui. Karena hamzahnya kepanjangan, malah dibaca panjang bukan dibaca putus. Ya. Oke, harusnya dibacakan betul-betul terputus. Watui. Nggak ada bunyi lagi, nggak panjang hamzahnya. Lalu kenapa yang pilihan B yang ini salah? Watu'wi. 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 Kenapa bacaan ini salah? Sudah jelas salah karena yang barusan dibaca adalah ain, bukan hamzah. Ain itu suaranya sedikit mengalir. Kalau hamzah putus. Watu'wi. Watu'wi. Ya, paham sampai sini insya Allah ya. Oke, keren, masya Allah. Ya, jangan lupa kalau sudah kita bahas satu bahasan, jangan lupa komennya alhamdulillah ya. Biar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat berikutnya ketika kita belajar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih giftnya Bunda, barakallahu fikum Bunda Maharani ya. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang kita ketemu lagi sama huruf wawu. Saya izin ingatkan wawu jangan lupa maju ya mulutnya ya. Karena makhraj dari huruf wawu itu dengan memuncungkan mulut. Maka wawunya pastikan mulutnya monyong. Watu, wi, gitu ya. Oke, nah sekarang wi-nya berapa harokat? Saya izin ya untuk belajar biar step by step. Saya izin hilangkan dulu tanda alisnya. Biar kita tahu keadaan basic awalnya dulu. Wi di sini asalnya basicnya berapa harokat? Ada kasroh ketemu huruf ya sukun. Nah, asalnya dibaca 2 harokat ya. Ada yang tahu nggak yang warna hijau ini yang saya tandai blok warna hijau, nama hukum tajwidnya apa? Dia dibaca 2 harokat asalnya. Ya, 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Oke, karena ada kasroh ketemu ya sukun ya. Mad tabi'i itu apa aja? Ada kasroh ketemu ya sukun. Ya. Terus apa lagi?
ada fathah ketemu alif, ya, ada fathah ketemu alif, ya. Satu lagi ada dhammah ketemu wawu sukun. Nah, itu dasar bentuk dari mad tabi'i. Ini ada kasrah ketemu ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Tapi apakah cukup kita baca 2 harokat? Nah, ternyata mad tabi'inya ini, ya, dia berjumpa dengan apa? Dia berjumpa dengan ini huruf apa? Berjumpa dengan huruf hamzah. Ya, saya tulis dulu ya. Dia ketemu sama huruf hamzah. Oke, sip. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapati ada, terima kasih giftnya Bunda Wina, barakallahu fikum, ya. Kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i ketemu sama hamzah, kalau dalam bentuk khot Qur'annya mad tabi'i ketemu sama huruf hamzah, itu akan menghasilkan tanda alis tadi. Nah, ini namanya tanda mad. Nah, gitu ya. Tanda mad. Oke, maka dibacanya gimana, Bang? Yang asalnya 2 harokat, sekarang teman-teman harus baca 4 atau 5 harokat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mad tabi'inya ini sama hamzahnya kan ketemu ya. Tapi ketemunya itu pada kata yang sama atau pada kata yang terpisah. Contoh, mad tabi'inya ini terdapat dalam kalimat mana? Tu'wi. Ya. Hamzahnya terdapat dalam kalimat ilaika. Nah, jadi pertemuan antara tu'wi berjumpa dengan ilaika mempertemukan irisan mad tabi'i dengan hamzah. Gitu. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya saya tulis di atas ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Gitu ya. Mad jaiz munfasil. Pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah pada kata yang terpisah. Dibacanya berapa harokat? Mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Tapi tetap, karena yang dipakai di Indonesia keumuman itu menggunakan namanya torikoh syatibiyah. Maka dibacanya tetap 4 atau 5 harokat saja. Nah, ya. Oke, paham sampai sini? Nanti karena ada juga teman-teman mad tabi'i yang berjumpa pada hamzah tapi pada kata yang terpisah. Pada kata yang sama. Kalau ini kan terpisah mad tabi'i dengan hamzahnya. Nah, nanti di sini ada mad tabi'i nih. Contohnya yang ini nih. Ada mad tabi'i tuh, ini ya, fathah ketemu alif. Ya, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kata yang tidak terpisah. Maksudnya gimana? Kalimat tasya'u ini mereka satu kata. Satu katanya memang dalam satu kata ini sudah ada mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Nah, nama hukum tajwidnya mad wajib mutasil kalau yang ini. Ya, ditandai dengan tanda alis juga. Cuma bedanya kalau mad wajib mutasil, kalau teman-teman lihat baik-baik, tanda alisnya lebih tebal kalau mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, tanda alisnya lebih ramping. Ya, Bang. Tapi buat kita yang baru belajar, bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang satu kata, mana yang beda kata? Kan kita belum bisa bahasa Arab. Nah, caranya bisa lihat dari bentuk alis tadi, atau yang berikutnya teman-teman bisa lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya hamzah tegak, itu mad jaiz munfasil, berarti mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah katanya. Ya. Kalau misalnya mad wajib mutasil yang tadi mad tabi'inya tersambung, nggak pisah dengan hamzah, hamzahnya bentuknya seperti kepala ain. Ini berarti mad wajib mutasil gitu. Nah, bedanya apa? Mad wajib dan mad jaiz dari segi baca sama. Tapi kalau mad wajib dia tidak boleh dibaca 2 atau 4 atau 5, tapi hanya 4 atau 5 saja. Nggak pakai 2. 4 atau 5. Bukan 2 atau 4 atau 5. Kalau tadi kan mad jaiz munfasil masih boleh 2 ya. Gitu. Walaupun tetap yang kita pakai ya, pakai torikoh syatibiyah itu 4 atau 5 harokat. Nah, itu kan bahasan ribetnya ya.
Nah, kenapa saya tetap sampaikan bahasan ribet? Karena saya yakin teman-teman kalau cuma lihat fitur warna, udah banyak live yang menjelaskan. Betul atau tidak? Belajar hukum tajwid dari fitur warna. Udah banyak kan di live yang lain. Nah, izinkan saya membahas bukan dari fitur warna, ya. Oke ya. Nah, karena sudah banyak yang membahas itu. Oke. Nah sekarang kalau pengen cara simpelnya, ya kalau teman-teman punya Al-Quran fitur, lihat aja warna. Tapi kalau misalnya Al-Qurannya tidak ada warna, gimana cara membedakannya? Tadi lihat bentuk hamzahnya. Ya. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih simpel lagi gimana? Bisa nggak ada bahasannya? Nggak ada. Gini, bahasan lebih simpelnya, ya. Teman-teman tidak perlu lihat apakah dia satu kalimat atau satu kata yang sama terpisah atau tidak. Cukup lihat. Kalau ada tanda alis, seperti apapun bentuk alisnya, mau yang ini kek, ya, mau yang ini kek, pokoknya ada tanda alis. Lalu setelahnya tidak ada tanda tasydid, setelahnya persis ya, maka bacanya cukup 4 atau 5 harokat, titik, beres. Karena nanti ada tanda alis yang dia langsung di setelahnya ada tanda tasydid. Nah, itu nanti dibacanya jadi 6 harokat. Contohnya mana? Contohnya di Quran surah Al-Fatihah. Nih, ada tanda alis yang langsung bersandingan dengan tasydid. Nah, kalau bentuknya begini, 6 harokat, namanya mad lazim. Paham? Saya izin pandu dan dampingi secara perlahan karena yang kita kejar bukan instan dan instan bukan, tapi belajar untuk lebih memahami. Paham? Paham sampai sini? Paham nggak? Jadi simpelnya, kalau ada tanda alis setelahnya persis tidak ada tasydid, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi kalau ada tanda alis setelahnya ada tasydid, dibacanya 6 harokat. Teman-teman nggak tahu hukum tajwid, cara baca benar aman. Kecuali teman-teman seorang pengajar. Seorang pengajar tetap dituntut untuk mengetahui kaidah dan teori. Biar ketika mengajar, teman-teman akan lebih fikoh, akan lebih kuat dalam menjelaskan. Gitu. Pengajar dalam arti pengajar yang formal ya, kalau ngajarin ke anak-anak, ke teman-teman sebaya, ya, yang bukan formal nggak apa-apa. Yang penting cara bacanya nunjukin cara baca yang benar. Paham ya? Oke, kalau teman-teman paham, senang belajar seperti ini, ya, pengen nggak silaturahim kita lanjut bukan cuman pagi ini? Kita, alhamdulillah di TikTok sudah berjalan 4 tahun yang lalu. Ada yang mungkin pagi ini baru bergabung, salam kenal ya. Biar silaturahimnya lanjut, klik tombol ikuti warna merah di sini. Teman-teman follow dulu, biar setiap kita live streaming teman-teman nggak ketinggalan. Oke, dapat notifikasi otomatis dari TikTok. Ya, oke, lanjut lagi ya. Nah itu tadi kalau teman-teman mendapati alis, udah gitu aja. Alisnya setelahnya nggak ada tasydid, 4 atau 5 harokat. Tapi kalau pengen bicara kaidah sudah saya tulis tadi di sini. Nah, ini yang mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil berarti kebalikannya. Silakan yang mau di screenshot dulu. Tuh, Bunda Desmariani saya ngikutin dari Ustadz Bujangan sampai sekarang sudah punya Dede Fakih ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sudah. Nah, saya izin hapus. Oke, kita baca 4 atau 5 harokat. Biasanya saya baca 5 harokat. Teman-teman mau baca 4 harokat boleh, silakan ya. Watu tuh, saya bacanya 5 harokat. Ya. Oke. Teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen bahasanya full tentang fitur warna, silakan ikut di live yang lain. Sudah banyak. Kenapa saya tidak bahas fitur warna sekali lagi? Karena sudah banyak yang menjelaskan. Gitu ya. Lanjut. Ila, ya, lanjut. Sekarang kita masuk hamzah ya. Ini hamzah dilafalkan sama seperti kita melafalkan a i u pada abjad alfabet. Ya, persis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf lam. Ya, huruf lam.
Ya, lamnya dalam keadaan berharokat. Mau nggak kita bahas huruf lam teman-teman sekalian? Ya, mau nggak kita bahas huruf lam? Ya, kalau mau boleh komen mau ya di kolom komentar. Ya, mau lam ya? Oke, kita bahas. Lamnya dalam keadaan berharokat. Lam fathah, lam baris atas, berarti dibaca la. Ya, nah sekarang kita akan bahas. Lam ketika berharokat, kesalahannya apa? Jarang sebenarnya salahnya, cuman ada beberapa yang masih salah. Ya, kita bahas. Ada di halaman 50 di buku saya. Lam ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin hanya satu saja. Apa? Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Jadi kalau teman-teman melafalkan lam, jangan dulu serupakan dengan huruf L kalau pengen lebih tepat. Kenapa? Karena belum tentu huruf L sehari-hari kita itu sudah sesuai dengan kaidah makhraj dari huruf lam gitu. Ya. Kalau hamzah sih dia memang sama kayak a i u gitu. Tapi kalau lam kita cek dulu makhraj huruf lam di mana. Takutnya L kita beda. Gitu ya. Nah perhatikan. Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Wallamu adnaha limun tahaha. Itu gimana Bang maksudnya? Lam keluar dari tepi lidah depan. Tepi lidah tuh bahasa kitanya sisi lidah atau samping lidah atau pinggir lidah. Nah, tepi lidah depan kita bagian yang kiri dan yang kanan menyusur menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Bang, tidak terbayang, Bang. Gimana ya maksudnya? Oke, ya, karena di sini kita berupaya belajarnya pelan-pelan sampai saya siapkan seperti ini, ya. Gunanya apa? Bukan biar teman-teman paham, karena paham itu bukan karena manusia, tapi karena izin Allah. Saya hanya bantu untuk berikhtiar. Teman-teman berikhtiar belajar, saya berikhtiar untuk mendampingi teman-teman dalam belajar. Jadi huruf lam itu dilafalkan dari sini. Saya tampilkan ya, perhatikan gambarnya. Dari tepi lidah depan, lihat pulpen saya. Tepi lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Area ini yang nempel huruf lam itu. Ya. Bukan cuman ujung akhir lidah doang. Ya. Sehingga ketika dilafalkan huruf lam itu jangan sampai dibaca seperti ini. Al. Al. Itu cuma nempelin ujung akhir lidah, sedangkan lam itu lebih penuh bunyinya. Al. Allah. 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 Berarti lebih tebal, bukan lebih tebal sih. Kalau tebal itu ya bahasanya bukan tentang lidah depan tapi pangkal lidah. Kalau tebal tuh bunyinya begini Bunda. Au. Au. Kalau tadi kan al nggak lebih tebal. Lebih penuh bunyinya. Kalau dia cuma nempelin ujung lidah, al. Kalau dia sesuai makhraj al, lebih penuh bukan lebih tebal. Kalau lebih tebal bahasanya pangkal lidah, bukan lidah bagian depan. Kalau tebal tuh bunyinya bukan al, tapi au. Beda nggak bunyinya? Ya. Oke, pelan-pelan aja. Jadi huruf lam di mana? Tidak cukup menyentuhkan ujung lidah doang, tapi tepi lidahnya sampai ke sini dan tepi lidah yang ini sampai ke sini ikut nempel. Paham ya? Ya, izinkan saya mendampingi teman-teman pelan-pelan seperti ini setiap hari. Teman-teman nggak perlu bayar, tinggal siapin kuota atau wifi aja. Ya, oke? Sip. Jadi sekarang dibacanya, ya, maaf, kita kembali dulu ke huruf lam biar teman-teman bisa mendengarkan beda bunyinya ya. Kan kalau selama ini teman-teman belajar huruf hijaiyah itu biasanya menitik beratkan untuk pengenalan bentuk huruf, tapi tidak betul-betul mengenal bunyi huruf, baik bunyi yang benarnya, baik bunyi yang salahnya, sehingga teman-teman ngawang-ngawang pas baca, udah benar belum ya bacaan saya? Nah, setidaknya dengan teman-teman mengenal bunyi huruf salah dan benar, ketika teman-teman lagi di rumah sendiri, teman-teman akan lebih yakin, oh bacaan saya semoga sudah benar. Walaupun pada akhirnya tetap harus ditalakikan bacaan teman-teman di hadapan seorang guru untuk memverifikasi apakah bacaan teman-teman benar atau tidak. Tidak cukup hanya belajar dari live.
Tidak cukup. Live itu hanya membantu teman-teman mengenal dan memurojaah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, gitu. Oke. Sehat-sehat Bang Zikri, barakallahu fikum, Masya Allah ya. Nah sekarang, jadi pada prakteknya huruf lam di sini jangan sampai dibaca begini. Wa arsala, sala, wa, tapi wa arsala, la, bukan wa, tapi la, bunyinya berbeda. Paham ya? Ya, bismillah ya. Pokoknya kita belajar pelan-pelan. Kita bukan mengejar faham. Faham itu akan datang sendirinya. Yang penting apa? Maksimal dalam berikhtiar. Karena faham itu yang menitipkan adalah Allah. Bukan hebatnya perjuangan kita. Jangan sampai kita seolah menuhankan perjuangan kita ya. Ikhtiar kita itu bentuk penghambaan di hadapan Allah. Bukan bentuk kesombongan. Lanjut. Ila, bukan iwa. Iwa, bukan ilaika, tapi ilaika. Paham ya? Sip, saya izin hapus. Nah, lanjut. Kita lanjutkan kembali. Ini huruf ya dalam kondisi sukun. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, maka dia akan muncul sifat namanya lin. Nah, jadi huruf ya sukun itu punya sifat yang dimana sifatnya hanya muncul ketika ya sukunnya didahului fathah. Namanya lin atau layin. Arti lin atau layin itu apa? Lembut, lunak. Ya. Jadi dibacanya tidak begini. Tidak dibaca kasar begini. Ilaika. Ya, tidak dibaca ilaika. Nggak dibaca gitu. Jangan sebut ini madlin. Mohon maaf yang jawab ini madlin ya. Kita izin koreksi. Ya, gitu. Wah, ada sahabat teman-teman yang sudah mengikuti kita sejak lama. Nih, ya Bang Zikri nih kita doakan dulu ya. Beliau sering talaki di room live kita nih. Bacaannya sudah bagus. Qadarullah lagi dirawat di RS kena serangan jantung Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu. Kita doakan semoga sahabat kita, saudara kita Bang Zikri yang sudah saya sematkan. Ya. Kita doakan semoga beliau sehat. Ya. Cepat pulih lagi. Kembali beraktivitas seperti biasa. Kembali ikut bareng-bareng belajar di sini. Ya. Gitu. Ya. Tolong doakan teman-teman sekalian. Siapa tahu di antara kita ada yang lagi deket banget sama Allah sehingga Allah kabul. Ya. Ya. Beliau kena serangan jantung. Allahu Akbar. Innalillahi ya. Semoga kita doakan beliau cepat pulih. Ya. Syafakallah. Sifaan ajilan la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga cepat pulih ya Bang Zikri ya. Teman-teman sekalian ya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan penyakitnya ini menjadi penggugur dosa. Ya, Masya Allah. Oke, sehat-sehat Bang Zikri ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, nah sekali lagi. Teman-teman jangan sampai mengatakan ini madlin. Ya. Di sini madlin atau lin saja, bukan mad. Mad itu bacaan panjang. Apakah di sini kita baca begini? Watu wi ilaika ma, nggak dibaca begitu. Nanti saya jelaskan apa bedanya lin atau harf lin dengan madlin. Sekarang kita bahas basicnya dulu. Sekali lagi saya ulang. Kalau teman-teman mendapati ada ya sukun sebelumnya fathah, ya sukun itu akan muncul sifat lin atau layin, bukan madlin. Karena madlin itu bukan sifat tapi hukum tajwid. Ya. Nah, lin itu artinya lembut, dibaca lembut, bukan dibaca kasar begini. Ilaika, tapi dibaca ilaika, ilaika, ilaika. Ya, dibaca lembut. Ya, dibaca lembut. Nah, sekarang saya ingin bahas dulu ya sukunnya sebentar. Baru nanti kita bahas madlin. Ya. Nih, saya izin buka di buku saya.
Buka halaman 43 bagi teman-teman yang sudah punya buku saya di halaman ya bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ya sukun adalah poin 1, ketika diawali oleh huruf berharokat fathah. Nah ini kan lin ya. Seringkali dibaca vokal yang semestinya keluar vokal I, tapi terdengar seperti vokal E. Contohnya gimana? Contohnya misalnya, nah ini deh yang ini ya, atau enggak nih? Yang ini deh. Nah perhatikan, nih di sini ada ya sukun, sebelumnya fathah. Banyak orang melafalkan bunyinya begini, wazaitunan. Bunyi ya sukunnya miring ke vokal E, wazaitunan. Nah itu kurang tepat ya. Nah harusnya bunyinya vokal I, wazaitunan, wazaitunan. Nah ya, ini juga sering kali terjadi di surah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nggak jelas ya sukunnya, jadi miring ke vokal E. Ya, harusnya vokal I ketika ya sukunnya dalam keadaan lin sebelumnya fathah. Kenapa bisa jadi vokal E? Kenapa bisa vokal bunyi ya sukunnya jadi vokal E? Karena huruf ya-nya teman-teman belum indahkan pada makhrajnya. Pada akhirnya makhraj itu adalah pondasi awal untuk menyempurnakan huruf bunda. Jangan diloncat bahasannya. Hukum tajwid aja dipelajari. Bagus, tapi huruf ketuker-tuker. Gimana bisa? Ya, nih, makhraj, setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Biar kesalahan pada ya sukun tadi tidak terjadi, lafalkan dan sempurnakan makhraj huruf ya-nya. Ya, keluar dari bagian tengah lidah kita dan dia diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit dan tidak menyebar udara. Nah, contoh gambarnya begini. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan ya sukun itu, tengah lidah teman-teman angkat sampai ke atas, angkat sampai ke atas, angkat sampai ke atas. Ya. Nggak sampai nempel ya, cuman diangkat mengarah ke langit-langit. Karena kalau teman-teman tidak angkat cuman setengah begini, bunyi vokal I-nya akan berubah condong ke vokal E. Cobain aja deh sama teman-teman, praktekin. Tengah lidahnya naiknya setengah sama tengah lidahnya naiknya pol. Vokal I-nya akan lebih jelas ketika tengah lidahnya betul-betul diangkat. Betul atau tidak? Coba praktekkan di rumah. Misalnya di kalimat ini, di kalimat yang ini deh. Ya, yang ini deh, nih yang ini nih. Ya, dipraktekin deh. Kalau tengah lidahnya diangkat dengan maksimal, makhrajnya dimaksimalkan, disempurnakan, bunyinya nggak akan ainan, ainan. Tapi kalau setengah-setengah, ainan, nggak jelas vokal ya, vokal I-nya. Dan ini sering kali terjadi ketika apa? Ketika kita melafalkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitoni. Bisa saja syaiton tidak berhenti mengganggu kita ketika baca Quran. Karena apa? Karena bacanya salah. Syaitoni, syai, bukan syai. Pantesan aja ketika kita baca Quran bacanya ngantuk terus, diganggu terus sama setan-setannya. Cara bacanya salah. Setan gak jadi kabur. Salah bacanya, gitu katanya. Salah bacanya. Ya, yuk bacanya yang benar. Ya, gitu. Ya, jadi jelaskan ainan, ainan. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. Itu kesalahan yang kedua itu ketika ya sukunya dalam keadaan matobi'i. Seringkali dibaca gak pas panjang dua harokatnya. Ya. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan di sini jangan sampai dibaca ilaika, tapi ilaika, ilaika, ilaika. Ya, tuh ada Bang Risfa katanya apa tuh?
Ya, Ustaz jadi mau nangis, astagfirullah, mau nangis jadinya apa yang dibacakan setiap hari. Iya, makanya kita belajar pelan-pelan. Saya akan nampilin teman-teman bahasan hari ini bisa jadi besok diulang lagi. Besoknya lagi diulang lagi. Karena apa? Karena ketika diulang-ulang pun kita masih suka salah dan lupa. Apalagi gak diulang-ulang. Ya. Nah, jadi ini namanya apa? Ya. Jadi ini namanya apa? Kondisi ini namanya lin atau lain. Jangan bilang madlin. Ini masih banyak yang bilang madlin. Ini perlu dibahas nggak nih? Siapa yang menemukan keadaan ya sukun sebelumnya fathah masih menyebutkan ini madlin, boleh komen saya. Yang masih menyebutkan madlin atau madlayin boleh komen saya. Ya. Boleh komen saya. Teman-teman sekalian. Ini bukan mad. Kita pahami dulu. Jadi kita sepakati dulu ini cukup kita sebut dengan lin saja. Namanya sifat lin. Namanya sifat lin. Yaitu lin atau layin ketika ya sukun sebelumnya fathah. Nah, itu namanya lin. Sifat lin yang muncul pada huruf ya sukun, bukan mad. Kalau kita sebut ini mad, mad itu kan bacaan yang dibaca panjang kan? Berarti kalau teman-teman sebut ini mad, berarti bacanya begini. Watu wi ilaika man tasya. Itu madlin, begitu berarti. Tidak, madlin itu apa? Nih, saya jelaskan sekarang. Sekarang saya izin teman-teman menjelaskan apa bedanya lin dengan madlin atau bedanya layin dengan madlayin. Ini saya izin hilangkan dulu sejenak. Ya, bagian ini kita anggap hilang dulu ya. Ayatnya saya izin tutup dulu. Biar teman-teman fokus pada kalimat ini. Kita anggap di sini kita akan stop. Ya. Di sini anggap ada wakof untuk berhenti. Stop gitu ya. Nah, stop di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita mau stop di sini, ini kan huruf terakhirnya kaf. Berhenti pada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, maka dia berubah menjadi sukun. Betul nggak? Ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah yang harokatnya fathah, maka dia nggak dibaca fathah lagi, tapi dia berubah menjadi sukun. Betul? Nah, sukun yang muncul akibat berhenti ini, teman-teman sekalian, dalam kaidah disebut dengan apa? Istilahnya, namanya adalah sukun arid. Tok. Ya, sukun aridoh atau sukun arid. Sukun palsu. Kenapa disebut palsu? Karena asalnya dia harokatnya fathah bukan sukun, tapi karena berhenti muncul sukun arid. Nah, pertemuan antara lin dengan sukun arid baru dia jadi kombinasi yang membuat madlin atau madlayin muncul. Ya, atau sering disebut juga madlin lis sukun. Baru madlin ini berhenti. Contoh, ilaik mad. Kenapa? Karena bacanya boleh 2 harokat, 4 atau 6. Baru mad di situ muncul. Paham? Kalau misalnya tidak berhenti di sini, berarti rumus madlinnya nggak terpenuhi. Karena madlin itu harus antara lin bertemu dengan huruf yang disukunkan. Kalau misalnya nggak berhenti, berarti nggak ada sukun arid. Nggak ada yang harus dibaca panjang, berarti ilaika man, nggak ada madlin. Paham? Tapi kalau kita berhenti di ilaika, kayaknya berhenti begini baru jadi madlin. Tuh. Paham? Paham sampai sini? Nah, bedanya apa bang madlin sama mad arid li sukun? Mad arid li sukun mah pertemuan mad tabi'i dengan huruf yang disukunkan. Kalau madlin pertemuan kondisi lin dengan huruf yang disukunkan. Beda. Paham nggak sampai sini? Ya, tapi cara bacanya sama 2, 4, 6 harokat panjangnya. Cuma beda rumus. Kalau madlin, sifat lin bertemu dengan sukun arid, huruf yang disukunkan. Kalau mad arid disukun, mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan.
Jelas? Ya. Yang belum paham nggak apa-apa, saya tidak menuntut teman-teman langsung paham. Ya, paham ya? Yang belum paham nikmati, ikuti live kita setiap hari. Kita di TikTok sudah dari 4 tahun lalu. Teman-teman yang sudah mengikuti saya dari 4 tahun lalu, ya, bagaimana? Ada perubahan nggak? Ya, oke. Nah, gitu ya. Itu teman-teman, ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Lanjut lagi. Jadi nggak harus langsung paham belajar itu teman-teman. Kalau harus langsung paham, teman-teman akan capek sendiri. Duh, saya nggak langsung paham. Saya juga melafalkan huruf dot perlu waktu 2 tahun sampai guru saya bilang bagus. 2 tahun bunda. Tapi ini bukan masalah cepet-cepetan. Mau lambat, mau cepat, yang penting istiqomah bareng sama Quran. Bukan masalah hasilnya saja. Ya, gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi ini namanya bukan madlin, tapi lin. Kecuali kita berhenti. Ya, oke, lanjut. Ilaika, jangan ilaika, ya. Oke, lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf kaf, teman-teman, ya. Ini namanya huruf kaf. Kaf ini saya nggak perlu bahas panjang lebar ya, karena huruf kaf itu dilafalkan sebagaimana kita bilang kaki, sebagaimana kita bilang kuku. Nggak perlu bahas panjang lebar karena senatural itu. Ya, kakak, kaki, kuku, kaku, kurang, karung, nah gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, kafnya berharokat fathah, tinggal dibaca pakai vokal a, ka, 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 gitu. Ya, oke, lanjut. Ya, sebelum lanjut teman-teman, ya boleh ya dibantu tap-tap layar lagi boleh. Kalau 1.400 orang ini yang lagi santai bergerak bersama tap-tap layar, nggak perlu kenceng-kenceng, tapi istiqomah pelan-pelan. Ya, itu powerfulnya luar biasa. Teman-teman meningkatkan traffic tuh. 1.400 orang kalau bergerak bersama nih, luar biasa powerful bunda, abang kakak sekalian. Ya, gitu. Oke, sip. Lanjut. Di sini kaf sudah dilafalkan sebagaimana kita bilang huruf k. Nggak perlu bahas panjang lebar. Mim juga. Aduh, mim masya Allah teman-teman, insya Allah mudah. Jarang orang melafalkan mim salah bunda. Karena mim itu sudah terlatih kita sejak kecil. Dilatihnya dari bayi apa? Bilang mama, mama, mama mau mamam. Nah itu mim semua itu. Ini huruf mim semua. Mama. Mim dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M. Ya, jadi nggak ada huruf hija yang susah bunda. Cuman yang kita anggap hari ini susah ketika melafalkan huruf hijaiyah, karena jarang kita lafalkan. Huruf mim susah nggak buat kita? Enggak. Kenapa? Dari bayi dilatihnya. Mama, mama, mau mamam. Itu mim semua. Jadi nggak ada huruf yang susah. Ya, mim berharokat fathah dibaca ma, beres. Ya, nggak perlu panjang lebar. Ya, lanjut. Sekarang misalnya di sini kita mendapati ada huruf. Ini ada yang tahu namanya huruf apa? Mama mau mimi, betul, tuh Bang Zikri ya. Walaupun di rumah sakit, ya tetap ikut ngaji, ikut komen aktif. Teman-teman yang dikasih kesehatan lagi santai, masa tidak aktif ya? Yo, nih ini namanya huruf nun, huruf nun, ya. Ini namanya huruf nun, ya. Nama hurufnya ya. Jadi bukan huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya huruf nun. Nunnya dalam keadaan apa? Di atasnya ada tanda petik. Ini namanya tanda sukun atau sakinah dalam istilah tajwidnya. Tapi kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, nun mati. Bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam keadaan mati? Dia tidak dibaca dengan bunyi vokal na, ni, ataupun nu. Nggak dibaca vokal a, i, u, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya yaitu en. Berarti tadi di sini ada ma, ditambah di sini ada en, jadinya apa? Man. Bacaan dasarnya menjadi man. Faham? Jelas? Ya. Nah, selanjutnya di sini kita baca man. Terus di sini ada huruf ta berharokat fathah dibaca ta. Apakah bunyi nun sukun di sini tetap kita baca manta? Nah, apakah tetap dibaca manta? Ah, apakah tetap dibaca manta atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa?
Karena di sini ada konsekuensi pertemuan antara nun sukun dengan huruf ta. Nama hukum tajwid namanya ikhfa. Tapi nggak cukup kita jawab ikhfa. Kalau teman-teman jawab ikhfa, lalu lagi ujian, saya kasih nilainya 75. Bukan 100. Karena nanti ikhfa ini ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki dalam bahasa dasarnya. Ikhfa yang mana yang teman-teman maksud? Ini namanya hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Buka halaman nun sukun. Buat teman-teman yang sudah punya buku saya, buka halaman nun sukun. Pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ingat-ingat ya, hurufnya di sini ada nun mati ketemu huruf ta. Nah, nih ya, ada di halaman ke 59. Ya, pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Dalam ayat tadi ada nun sukun ketemu huruf ta. Nah, jadi ini adalah rumus dari hukum tajwid ikhfa hakiki. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin ya, berjumpa dengan 15 huruf ini. Ya. Nah, tadi dalam ayat ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Ya. Oke, berarti betul mereka adalah hukum tajwid ikhfa hakiki. Bagaimana cara melafalkannya? Ya, yang nanya buku saya nanti ada buku ini. Ya, buku belajar ini, belajar huruf hijaiyah ini ada. Tapi nanti ya kita belajar dulu ya. Kita bereskan dulu bahasan ini ya. Oke, ikhfa hakiki itu cara melafalkannya adalah dengan cara samar dan dengung. Disamarkan dan didengungkan. Karena dia dengung, jangan lupa ketika samar dengung tahan dulu 2 harokat. Apa yang disamar dengungkan? Yang disamar dengungkan adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an. Lalu fathatain an, domahtain un, kasrohtain in, semuanya adalah bunyi konsonan an di penghujungnya. Tuh. Oke. Disamar dan dengungkan selama 2 harokat. Sekarang mau nggak kita bahas kesalahan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki? Kalau mau, misalnya mau dibahas, boleh komen mau di kolom komentar. Silahkan. Kalau misalnya mau dibahas ya, boleh komen mau gitu. Mau ya? Oke, kita bahas. Setidaknya ada 4. 2 bahasan dasar, 2 bahasan next step-nya lagi. Ya, mau dibahas semua atau pengen bahas bahasan dasar saja? Ya. Oke. Semuanya boleh. Kita bahas dari kesalahan 1. Kesalahan 1, ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah poin 1, huruf nun atau konsonan an-nya tetap dibaca jelas. Harusnya dibaca samar dengung. Prakteknya. Nah, misalnya di kalimat ini. Ya. Jangan sampai kita baca makuntum. Bunyi nunnya masih terdengar jelas. Makuntum. Tidak boleh dibaca jelas. Harusnya samar dengung. Contohnya gimana? Langsung saya contohin aja ya. Oke. Jadi bukan dibaca makuntum, tapi kita baca makun. Nah, jadi udah nggak ada bunyi an lagi. Makuntum, makuntum, bukan makuntum. Insya Allah lah kesalahan ini mah mudah untuk teman-teman ketahui. Paham ya? Itu kesalahan pertama. Kesalahan basic yang pertama. Jelas? Paham? Nah, ya. Lanjut lagi. Ya, kesalahan kedua. Ya, jangan sampai huruf nunnya ketika hukum tajwid ikhfa hakiki dibaca tergesa-gesa dalam melafalkannya. Tidak ditahan terlebih dahulu. Ya. Ya. Jadi tidak tergesa-gesa, jangan sampai tergesa-gesa. Contohnya gimana?
Misalnya di kalimat ini. Ya. Jangan sampai dibaca mudhirun. Maaf, mudhiru. Mudhiru. Itu sudah bagus ya. Bunyi nunnya sudah disamar dengungkan. Tapi tergesa-gesa. Harusnya apa? Tahan dulu 2 harokat. Contoh mu. Nah, tuh samarnya ditahan dulu segitu. Baru nanti masuk ke huruf setelah nun sukunnya. Mudhiru. Nah, gitu. Jangan sampai dibaca mudhiru. Itu baru satu ketuk, baru satu hitungan, satu ketukan ditahannya. Jelas sampai sini? Mudhiru. Jangan sampai dibaca mudhiru. Nah, jangan sampai dibaca kecepatan. Paham atau tidak sampai sini? Ya, 2 kesalahan basic dulu, ya. Oke, yang pertama huruf nunnya jangan sampai dibaca jelas, yang kedua jangan sampai tergesa-gesa. Paham nggak 2 kesalahan basic ini? Kalau sudah paham, kita coba kuis dulu ya. Kita coba kuis dulu. Misalnya di sini. Apakah bacaan saya salah atau benar? Teman-teman tinggal jawab di kolom komentar salah atau benar. Siap, konsentrasi. Muntahaha. Muntahaha. Kira-kira bacaan barusan salah atau benar? Silahkan komen ya, biar teman-teman kenal dengan kesalahan yang basic dulu nih. Oke, salah ya. Oke, apakah betul jawaban teman-teman itu salah? Jawabannya tepat apakah salah atau benar? Bacaan ini adalah bacaan yang salah. Muntahaha. Karena bunyiannya masih jelas. Oke? Sip, harusnya muntahaha. Muntahaha. Nah, begitu ya. Oke? Satu lagi. Sekarang pertanyaannya pilihan ganda ya. Oke. Saya contohkan di kalimat yang ini aja. Mana bacaan yang lebih tepat? Contoh pilihan A, B, atau C. Yang A. Misijilin. Yang B. Misijilin. Yang C. Min sijilin. Kira-kira mana bacaan pilihan yang paling tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Kita lihat di kolom komentar. Jawaban terbanyak memilih jawaban yang B. Barakallahu fikum. Tuh, teman-teman sudah tahu. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dia samar dengungnya kecepatan. Ya. Misijilin. Ya, harusnya misijilin. Yang C salah karena nun sukunnya masih jelas. Min sijilin. Harusnya samar nunnya nggak ada. Misijilin. Alhamdulillah. Faham? Sampai sini jawaban teman-teman dominan sudah benar, sudah luar biasa, mantap luar biasa, masya Allah. Ya, oke. Itu 2 kesalahan awal, 2 kesalahan basic dari ikhfa hakiki. Mau lanjut 2 kesalahan next stepnya nggak? Atau cukup yang dasar dulu? Atau mau lanjut? Silahkan. Ya, atau mau lanjut? Nih Jumat berkah barokah nih Jumat ini nih, masya Allah. Pada semangat belajar. Lanjut. Oke, sekarang kesalahan yang berikutnya. Sebelum lanjut deh, bantu tap-tap layarnya ya. Kalau 1.800 orang ini tap-tap layar bersamaan, gak perlu kenceng-kenceng tapi istiqomah bareng-bareng berjamaah gitu. Luar biasa powerful pasti insya Allah. Ya, tersebar luasnya. Oke, kesalahan yang berikutnya ketika melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah poin ketiga. Menyamaratakan kadar kekuatan dengung ketika ikhfa menjadi bunyi eng. Ada atau tidak yang melafalkan hukum tajwid
yang melafalkan hukum tajwid, ikhfa hakiki semuanya dipukul rata menjadi eng. Kalau ada yang merasa boleh komen saya di kolom komentar. Monggo. Siapa yang masih menganggap hukum tajwid itu ketika ikhfa hakiki semuanya sama eng semuanya? Ternyata jawabannya tidak semuanya dibaca eng, ayah bunda, abang kakak. Ya, saya jelaskan ya. Perhatikan, hukum tajwid ikhfa hakiki kita sudah tahu. Nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin berjumpa di antara 15 huruf ini. Sekarang saya bahas ya yang next stepnya, tapi masih dalam in general dulu saja. 15 huruf ini tidak semua ketika samar dengung dibaca dengan eng bunda, abang kakak, ayahanda, ya. Tapi hanya 2 huruf saja, yaitu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 2 huruf ini saja, baru nuansanya akan terdengar mendekati eng. Selain ini, yaitu sisa 13 huruf yang lain, itu hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Ya, oke. Jadi ternyata ketika kita melafalkan ikhfa hakiki, itu bukan hanya samar dengung 2 harokat, tapi harus diperhatikan huruf berikutnya huruf apa. Karena kesalahan poin 3 dan 4 ini, itu teman-teman perlu memperhatikan huruf berikutnya huruf apa, biar tahu apakah dia eng atau tidak. Engnya betul-betul eng atau gimana? Nah, jadi kita bahas ya. Ada sebenarnya kalau bahasan itu ikhfa itu dibagi 3 teman-teman. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat. Tapi kita bahas menjadi dua bahasan besar. Ada yang mendekati eng, ya, ada yang tidak mendekati eng. Yang mendekati eng bunyinya hanya ketika bertemu dengan kof kaf saja. Selain itu hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Contoh, ya, di sini misalnya kita ambil yang ini. Ada nun sukun ketemu huruf zai. Kira-kira ikhfa di sini bunyinya eng atau tidak? Sok silahkan jawab dulu di kolom komentar, biar live kita interaktif. Dibacanya eng atau tidak teman-teman sekalian? Jawabannya ya tidak eng ya, karena bukan berjumpa dengan huruf qaf dan kaf. Ya, maka di sini tidak kita baca begini. Nah, nggak dibaca gini, mangza, mangza. Tapi cukup bersiap-siap melafalkan zai, manza, manza. Bedakan dengan bunyi mangza, mangza. Paham ya? Jelas ya? Jadi nggak betul-betul eng. Oke? Jelas? Berbeda halnya kalau misalnya bertemu dengan nih contohnya nun sukun ketemu huruf kaf. Ini mendekati eng atau menjauh atau tidak mendekati eng? Silahkan komen di kolom komentar. Lihat hurufnya. Ini mendekati eng atau tidak? Ya, karena ketemunya kalau eng itu kalau ketemu kof dan kaf. Contoh di sini, berarti nggak kita baca ika, ika, tapi kita baca ingka, ingka, gitu ya. Paham ya? Contoh misalnya di sini sekarang yang ini ya, kira-kira apakah bacaan saya salah atau benar? Perhatikan baik-baik, tinggal jawab salah atau benar ya. Ma kuntum, ma kuntum. Lihat hurufnya huruf apa? Kan warna-warni ya jawabannya. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Ayo gimana ini? Ya,
Tapi dominan di antara teman-teman sudah tepat. Ini jawaban yang benar adalah yang menjawab salah. Ya, oke. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Jadi gini, tadi saya membaca terlalu kuat engnya. Terlalu terasa engnya, sedangkan ini bukan kof dan kaf teman-teman sekalian. Berarti bacaannya saya contohkan, saya bandingkan ya. Tadi yang jawab salah teman-teman benar, Masya Allah. Jadi bacaannya gini, ini tadi salah. Ma kuntum. Seharusnya ma kun. Beda nggak antara kung dengan kuntum? Beda tidak bunyinya? Pelan-pelan, step by step, dikenali bunyinya. Gak harus langsung paham sehari ini, gak harus. Tapi belajarnya harus lanjut ya. Ya, jadi beda ya antara ma kuntum dengan ma kuntum. Nah, ya. Jadi memang metode yang kita izin tunjukkan di live ini, ya, itu dengan membunyikan bunyi salah dan benar dan mengetahui bagaimana huruf tersebut dilafalkan. Ya, jelas sampai sini? Ya, jadi sekali lagi jangan sampai semua hukum tajwid ikhfa itu dipukul rata kecuali teman-teman baru belajar nih. Nggak apa-apa deh pintu awal untuk mengenal ikhfa semuanya dibaca dulu, nggak apa-apa deh. Nah, gitu ya. Tergantung teman-teman level belajarnya lagi di mana nih. Kalau baru belajar banget, oke nggak apa-apa. Ada yang mengajarkan mungkin semuanya dibaca mungkin sebagai pintu awal, bukan karena guru tersebut tidak tahu, tapi pendekatan dalam pengajaran. Nah gitu ya. Paham sampai sini? Buat yang awal pukul rata dulu jadi silahkan. Tapi tidak, kalau sudah next levelnya kita belajar, tidak juga bisa kita benarkan selalu. Nah gitu ya. Jelas sampai ini? Nah, oke. Pintu awalnya enggak apa-apa, kita baca hukum tajwid ikhfa semuanya buat mengingatkan dulu nih, enggak apa-apa. Proses belajar itu nggak langsung harus jadi master ya, karena saya juga belum master, saya juga masih pembelajar. Yang saya sampaikan bahasan-bahasan basic saja ya. Yang terakhir ya, nun sukun ketika hukum tajwid ikhfa hakiki ini, kesalahan yang sering kali terjadi. Poin 4, tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Ya. Hah? Kadar tebal tipis dengungannya tuh maksudnya gimana, Bang? Gini. Nih, teman-teman, kalau tadi kita bahas dari kadar kekuatan dengung. Sekarang dari kadar ketebalan dan tipis dengungannya. Nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ini nanti dibagi 2 karakter. Ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Kenapa? Karena di antara 15 huruf ini ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Paham ya? Nah, huruf yang karakternya tebal di dalam 15 huruf ini ada 5. Sod, bod, po, vo, dan kof. Nah, ya. Maka ketika ketemunya dengan huruf yang tebal, misalnya ikhfanya, maka tebalkanlah ikhfanya, samar dengungnya. Tapi ketika ketemu sama huruf yang karakternya tipis, maka tipiskanlah kadar dengungannya. Nah, cara membedakan ketika dia dilafalkan dengan keadaan tebal dan ketika dia dalam keadaan tipis gimana? Teman-teman harus kenal dulu huruf-hurufnya. Yang belum kenal, di buku kita itu yang ini kita pakai sengaja nanti ada bahasan awal setiap hurufnya itu nanti dikenalkan dulu, dimulai dari makhraj, sifat, tebal tipis, tuh tarkik artinya tipis. Kenapa? Karena teman-teman belajar hukum tajwid kalau tidak kenal huruf, hukum tajwid tidak akan pernah maksimal karena teman-teman belum tahu hakikat huruf itu tebal atau tipis, di mana dia dilafalkan. Gak perlu hafal istilah, tapi fahami konsep. Faham? Makanya metode yang saya tawarkan itu bukan berpacu dalam waktu. Beda ya, bukan berpacu dalam melodi, beda lagi ya, itu beda lagi. Bukan berpacu dalam waktu, karena kalau berpacu dalam waktu ada unsur ketergesa-gesaan pengen cepat bisa. Bagus, tapi bukan tujuan utama kita cepat bisa, tapi tepat, titik.
Karena ketika teman-teman merasa teman-teman belajar itu lambat, teman-teman takutnya kecewa. Karena apa? Berpacu dalam waktu belajarnya. Yang penting itu apa? Istiqomah dalam belajar. Ya, oke, gitu. Nah, jadi teman-teman nanti harus tahu huruf yang tebal itu apa, huruf yang tipis itu apa. Ya, yang sudah punya buku saya difahami. Dicek di halaman awal setiap huruf. Dikenalkan kan apakah dia huruf tebal atau huruf tipis. Ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menebalkan huruf? Bagaimana cara menipiskan huruf? Huruf yang tebal punya sifat namanya isti'la, huruf yang tipis punya sifat namanya istifal. Simpelnya, kalau huruf tebal dia angkat pangkal lidahnya. Ini tuh pangkal lidah tuh lidah terdalam kita. Ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, ini pangkal lidah dia naik ke atas. Kalau huruf tipis dia turun ke bawah. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf tebal kan pangkal lidahnya naik, ketika tipis pangkal lidah turun. Nah, ketika teman-teman ikhfa hakikinya berjumpa dengan huruf yang tebal, maka ketika samar dengung itu sudah sambil bersiap-siap melafalkan huruf tebal. Dari segi kadar tebal tipis tinggal mainin pangkal. Contoh, Bunda boleh saya bahas pelan-pelan begini? Atau pengen bahas sekilas-sekilas aja? Masalahnya saya nggak bisa. Ya, nih misalnya di sini teman-teman ada nun mati berjumpa dengan huruf sin. Pertanyaan saya sekarang, sin itu huruf tebal atau huruf tipis? Huruf sin itu termasuk dalam huruf yang karakternya tebal atau tipis? Tipis. Berarti kalau huruf sin karakternya tipis, ketika ikhfa tipis, tipis kan ya? Nah, kalau tipis itu pangkal lidah naik atau pangkal lidah turun? Kalau tipis. Kalau misalnya karakternya tipis berarti lidah dalam kita, pangkal lidah kita naik atau turun? Turun. Ya, baik. Pelan-pelan aja. Nah, sekarang kita sandingkan dan bandingkan bunyi yang dia pangkal lidah naik tebal sama bunyi yang pangkal lidah turun tipis. Nih bunyinya. Nih, ini bacaan yang salah karena dibaca tipis nih sinnya. Dibaca tebal. Milsi. 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 Bunyinya beda atau tidak antara yang ketika dia tebal dan tipis? Bisa dibedakan dari segi bunyi? Terasa yang tebal lebih tebal, yang tipis lebih tipis kerasa? Impact pangkal lidah naik turun. Ya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke, sekarang kita coba kita latih ya. Nih. Ya. Yang ini. Nun sukun ketemu zai. Perhatikan hurufnya, cek apakah dia huruf tebal atau huruf tipis, dan kira-kira bacaan mana yang tepat. Contoh yang A atau contoh yang B. Pilihan yang mana yang tepat? Konsentrasi yang A. Mau zakkaha. Yang B. Mazakkaha. Kira-kira mana bacaan ikhfa hakiki pada kondisi ini yang tepat? Kita lihat jawaban di kolom komentar. Paling banyak menjawab pilihan yang A atau yang B teman-teman. Allahu Akbar. Ini nggak kerjasama kan ya? Kok pada kompak jawab B sih? Kok pada pinter begini sih? Kok pada hebat luar biasa begini? Dominan teman-teman tepat loh. Jawabannya B loh. Kenapa bisa hebat begini? Kerasa bedanya antara yang A dengan yang B, kerasa bedanya. Kenapa bisa lebih mudah? Atas izin Allah. Tapi apa yang kita upayakan? Mengenalkan bunyi salah dan bunyi benar. Sehingga teman-teman sudah kenal, ketika praktek akan lebih mengenali bacaannya. Ketika sendiri sudah merasa, aduh kayaknya udah bener nih. Memverifikasinya apa? Cari guru, bacakan di hadapan seorang guru. Gitu. Ya. Oke, paham? Jelas? Atas izin Allah. Alhamdulillah.
Bukan atas metode ya. Metode itu ikhtiar manusia, banyak kurang. Teman-teman belajar dengan metode apapun, kalau Allah takdirkan sudah paham ya paham saja. Bukan metode yang hebat sebenarnya. Ya. Oke. Paham ya? Jelas ya? Sekarang coba yang ini teman-teman. Coba. Kalau ini nun sukun ketemu sama huruf dod. Dod itu huruf tebal atau huruf tipis? Coba. Saya pengen tahu. Dod itu huruf tebal atau huruf tipis? Biar ada clue-nya sebelum kita kuis. Oke, tuh lihat. Kompak lihat di kolom komentar. Tuh, udah pada pinter atau udah ternyata. Ya, jadi di sini judulnya saya bukan mengajari teman-teman, tapi saya belajar bersama teman-teman. Ya, di sini adalah huruf yang tebal. Jadi clue-nya tebal ya, clue-nya tebal ya. Maka apakah bacaan saya ini salah atau benar? Apakah bacaan saya ini salah atau benar? Tinggal jawab di kolom komentar. Konsentrasi. Mi midhari'in midhari'in midhari'in. Nah, jawabannya warna-warni. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Tuh. Ya, berarti teman-teman belum betul-betul mengenal. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Mana yang benar, yang salah? Nah, ya sudah. Sekarang bacaan saya tadi yang saya baca, saya simpan di pilihan A, pilihan B. Ya, sekarang kita rubah soalnya, bukan salah benar. Ya, saya belum ngasih tahu bacaan yang tadi benar atau salah. Sekarang kita ganti konsepnya. Pilihan ganda. Jawaban yang bacaan yang tadi saya baca, saya simpan di pilihan B. Oke? Mana yang benar? Konsentrasi yang A dulu. Yang A. Midhari'in. Yang B yang tadi nih. Midhari'in. Mana bacaan yang benar? Yang A atau yang B? Yang A yang benar. Ya, yang benar adalah jawaban yang A. Berarti jawaban yang B yang tadi teman-teman bilang benar, salah. Yang benar adalah yang A. Karena kalau yang B, yang tadi kita contohkan di contoh soal salah benar, itu salah karena dia tipis. Sedangkan dot itu huruf tebal nih. Saya liatin pelafalannya ya. Ini yang B tadi. Midhari'in. Alhamdulillah. Ya, midho itu yang B, yang salah. Yang benar insyaallah midho. Midho. Beda nggak bunyinya? Pasti beda, karena pangkal lidah yang satu gak naik, yang satu naik. Ya, alhamdulillah. Jelas ya? Paham ya? Nah, sudah mulai kenal belum? Sudah mulai kenal belum teman-teman? Masya Allah ya. Jelas ya? Nah, ini dia 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ikhfa hakiki. Tuh, ya. Yang sudah mulai paham, coba komen paham di kolom komentar. Nah, ya, mulai kenal ya. Oke, sekarang ujian yang sesungguhnya adalah kembali ke dalam ayat. Konsentrasi. Mana bacaan ikhfa hakiki yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Wah, 4 pilihan. Siap? Sebelum mulai kuis, yang sudah siap kuis boleh komen siap dulu. Saya pengen tahu yang masih respon saya berapa banyak di antara 1.800 orang yang sedang memandang live ini. Ya, siap? Siap? Masya Allah, siap ya? Kita kuis ya? Oke, baik. Konsentrasi teman-teman sekalian. Kita akan coba kuis. Yang betul yang A, yang B, yang C, atau yang D? Konsentrasi. Yang A. Mang tasya'u. Yang B, man tasya'u. Yang C,
Man tasya'u. Yang D. Man tasya'u. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Langsung ramaikan kolom komentar. Silahkan. Kita lihat ya jawaban terbanyak. Izin saya tampilkan kamera HP saya, layar HP saya. Kita lihat jawaban terbanyak ya. Tuh terbanyak dikirim yang C. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ikut senang karena jawaban teman-teman dominan tepat. Jawaban yang benar adalah yang C. Tuh. Udah pada pinter. Ya, yang C yang tepat. Luar biasa padahal udah ada 4 pilihan. Teman-teman jawab C, ini benar. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa yang A salah? Kenapa bacaan A yang ini salah? Mang tasya'u. Kenapa bacaan ini salah? Mang tasya'u. Karena dibaca eng. Lah, ingat nggak? Nggak boleh dibaca eng semua. Eng itu kalau ketemu nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan kof dan kaf. Ini huruf ta, jangan sampai dibaca eng. Makanya yang A salah. Mang tasya. Ya, oke. Nah, sekarang yang ini. Yang B. Kenapa salah? Man tasya'u. Man tasya'u. Kenapa bacaan yang ini salah? Padahal udah nggak eng nih. Man tasya'u. Kenapa salahnya? Karena tergesa-gesa, terlalu cepat, tidak ditahan. Nggak ditahan 2 harokat. Jawaban teman-teman bahasanya beda tapi satu makna. Tidak ditahan, tergesa-gesa, terlalu cepat, kecepatan, luar biasa. Beda bahasa satu makna. Paham? Kurang panjang. Allahu Akbar. Ya. Dengung terlalu cepat, luar biasa. Lalu kenapa sekarang yang D salah? Nih, yang D salah kenapa? Man tasya'u. Man tasya'u. Man tasya'u. Karena nun sukunnya nggak samar dan dengung itu mah. Itu mah cuman itu mah dijelaskan nunnya. Kan harusnya samar. Jadi teman-teman selain jawabannya benar, teman-teman tepat. Tepat apa? Tepat dalam beralasan. Kenapa yang A salah, kenapa yang B salah, kenapa yang D salah. Jadi itu yang disebut dengan teman-teman lebih paham karena beralasan. Bukan jawab tapi nggak tahu kenapa ya, nggak tahu pokoknya C aja. Nah itu kan kurang kuat pemahamannya berarti. Jelas sampai sini? Jelas teman-teman sekalian? Seneng gak sih belajar huruf hijaiyah seperti ini? Seneng gak sih? Ngaji tapi dimulai dari belajar. Jadi teman-teman percaya nggak? Tadi teman-teman tuh lagi belajar hukum tajwid tapi dengan mengenal bunyi huruf. Bukan cuma mengenal hukum tajwid tapi mengenal bunyi huruf. Bunyi nunnya, karakter nun seperti apa yang salah dan benar, mengenal bunyi. Senang. Kerasa nggak sih kita udah belajar, full belajar loh. 1 jam 40 menit full belajar. Kerasa nggak? Kerasa cepet atau kerasa lama? Kalau kerasa lama, teman-teman sedang tidak menikmati pembelajaran ini. Tapi kalau kerasa cepat, teman-teman sedang menikmati pembelajaran ini. 1 jam 40 menit. Full belajar. Maka dari itu saya perlu break istirahat tenggorokan dulu sebentar. Tapi saya pengen nanya, serius nih. Apakah belajar huruf hijaiyah itu seru atau tidak? Dengan metode seperti ini, belajar huruf hijaiyah itu jujur ya, seru atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Operator, ada operator? Oke,